Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya ya di mata kuliah Praktikum Komputerisasi Odo sesi terakhir. Ini kita nanti akan melanjutkan beberapa sesi import data, master data dan simulasi-simulasi sesuai dengan skenario yang kita kemarin sudah bahas. Dan juga nanti sampai dengan laporan jurnal keuangannya ya, kita memanfaatkan fitur laporan jurnal keuangannya di fitur accountingnya. Tapi sebelum kita mulai, mari kita upload terlebih dahulu agar aktivitas praktikum kita dimudahkan dan diberkahi serta bisa kita amalkan di dunia kita, di society kita. Oke, berdoa dimulai. Udah selesai? Oke, baik teman-teman. Nah, kita langsung mulai aja praktikumnya teman-teman ya. Mohon izin ini kita kemarin masih ada satu. Kita lanjutkan di seri import master data yang kemarin masih error ya, yaitu kita mengimport data stok ininya ya, stok data menambahkan stok on hand-nya ya. Kemarin tuh ini masih 0 statusnya ya teman-teman ya. Semuanya masih 0 status on hand setiap kategori produk, setiap produknya di inventory kita. Ini caranya itu kemarin kita masih gagal di Excel-nya ya. Di sini kita lihat sini. Ini Excel-nya ini nanti nomor 10 teman-teman. Kita cek dulu. Yang ini nomor 10 ini teman-teman. Nanti master data ini saya sematkan di kolom chat ya. Di kolom LMS dan juga buku referensinya. Nah, ini kita kemarin masih problem di sini, tapi ini file Excel-nya sudah saya perbaiki. Tinggal teman-teman import di sini. Kita kembali lagi ke layar Odo-nya. Nah, ini kita mengupdate ininya ya, stock on hand-nya. Kalau kemarin tuh stock on hand setiap produknya masih 0, ini masih 0 ya. Ini caranya adalah dengan cara di favorite import records, kemudian upload filenya yang nomor 10 ya. Nanti kalau sudah diupload, maaf. Di sini teman-teman salah, di produk, di operation, di operation inventory adjustment. Kemudian di sini ya mengupdate stok barangnya ya. Favorite input records, upload filenya. Oke, kita tunggu. Nah, ini jangan lupa dicentang force accounting date-nya, kemudian lokasi inventory-nya, produknya, dan counted-nya ya. Check counted-nya nanti dirubah. Ini kalau ini nanti awalnya standarnya masih begini, nanti dirubah di klik aja button ini, nanti dirubah sesuai dengan konfigurasi ini ya. Lalu dites dulu, kalau misalnya everything seem valid, tinggal diimport. Karena saya sudah melakukan proses import, nanti teman-teman tinggal masuk ke produk, nanti stock on hand-nya sudah ada di dalam masing-masing, sudah terupdate ya stock on hand-nya ini. Nih stock on hand-nya nanti ada terupdate semuanya. Nah, ini sudah terupdate semuanya ya. Stock on hand-nya ada 2000. Nah, ini bilangan desimal precision-nya ini adalah .00 ya. Ini artinya 2000 stok produk rokok Promile. Kemudian sampai dengan ada berapa stok kita? Punya 195 stok barang. Ya. 195 kategori barang. Dan ada masing-masing sudah ada stok on hand-nya. Oke. Nah, kita sekarang masuk ke simulasinya teman-teman. Nah, sebelum kita masuk ke simulasi, saya mau lihatkan ini. Ini nanti ada dalam buku ya teman-teman ya, di e-booknya. Nanti saya sematkan di LMS.
nanti simulasi yang kita akan lakukan itu adalah mensimulasikan, sebelum kita simulasi ada beberapa terminologi yang kita harus sepakati juga nih teman-teman. Nah tadi yang kemarin saya bilang tuh ada aplikasi-aplikasi modul ini yang saya maksudkan ini adalah masing-masing masing-masing aplikasi ini adalah mewakili divisi ya. Ini kok divisi sales itu dia mengelola aplikasi-aplikasi ini atau modul-modul ini. Divisi accounting akan mengelola aplikasi-aplikasi ini atau modul-modul ini, inventory yang gudang dan sebagainya ya. Nah, sedangkan yang kita akan simulasikan nanti hanya di divisi sales, yaitu hanya menggunakan modul sales aja dan point of sale. Point of sale ini kayak nanti kalau misalnya sempat kita akan coba yang point of sale. Point of sale ini kayak ini mas teman-teman, yang kalau misalnya teman-teman belanja di supermarket itu ada kasir di depannya itu yang nanti si kasirnya itu nanti akan menginput apa belanjaan apa aja yang teman-teman belanjakan. Ini yang maksudnya itu direct order ya. Nanti juga ada simulasi atau skenario ordernya itu purchasing ordernya by PO misalnya, atau purchasing order B2B antara kita sebagai distributor untuk mencari supplier misalnya. Kita jual barang-barang di gudang kita ke supplier kecil atau di warung-warung kecil gitu ya misalnya ya. Dan sebagainya. Nah, ini kita kembali lagi ke ini ya. Sorry. Nah, ini ke skematiknya ini. Nah, ini teman-teman ya, simulasi nanti sederhananya untuk menggunakan aplikasi ini dari pembelian ini, purchasing ini maksudnya kita mengupdate stok opnam kita atau kita opnam stok kita, atau istilahnya kalau misalnya dalam retail itu ada stok opnam atau mengupdate barang mana barang yang sudah terjual, sisa produknya ada berapa, kemudian intinya mengupdate stok produknya ya, mengupdate stok on hand produk setiap kategorinya tadi ya. Nah, nanti setiap aktivitas itu kita buatkan ininya, aktivitas keuangannya atau jurnal keuangannya ke sini teman-teman, ke accounting ini ya. Jadi juga kita akan merequest quotation-nya tuh, kita nanti akan buat invoicing ketika kita pembelian atau penawaran untuk stok bahan baku kita atau stok opnam produk kita di retail kita, di supermarket kita ya. Lalu setelah itu sudah divalidasi oleh tim keuangan, di receive, nanti akan masuk ke gudang, di inventory, nanti kita pakai aplikasi inventory. Nanti setelah itu kita akan simulasikan penjualan ya. Ini penjualan bisa penjualan langsung menggunakan POS atau point of sale, ataupun bisa menggunakan penjualan yang di back end atau penjualan kayak tadi modelnya B2B tadi ya, atau dari distributor ke supplier. Nah, nanti lalu kita bikin customer invoice-nya juga. Nanti semuanya proses ini, siklusnya ini nanti ada pembukuannya. Jadi aktivitas pembukuan keuangannya itu terbentuk ya di setiap aktivitas ini, aktivitas purchasing lah, aktivitas warehousing, aktivitas selling lah, penjualan. Nah, itu makanya kita kalau lihat di chart of account-nya, kita mulai lagi ke sini. Kita coba buka ke accounting ini, kemarin kan kita sudah setting ya. Chart of account-nya ini banyak sekali ya. Nah, ini ada banyak karena nanti setiap proses nanti dia chart of account-nya itu dibuat setiap kategori barang dan setiap aktivitas hulu ke hilirnya ya, kok yang berhubungan dengan nanti ada pencatatan keuangan atau ada cash flow-nya. Setiap kali ada cash flow atau invoicing atau bill, kita akan buatkan jurnal accounting-nya, dan kita buatkan jurnal accounting-nya per ini chart of account-nya per kategori barang. Ini beda dengan, saya ingatkan kembali, beda lagi dengan ini ya teman-teman ya, bank account kita ya. Kita buat simulasi bank account kita kan ada, kita kan punya kalau bank account itu ada di sini, sebentar kita cek dulu. Sebenarnya di accounting juga ada. Nah, ini bank account kita kan ini cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini ya. Mandiri ini gak kepake ini. Ini ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini. Nanti masing-masing akan punya jurnal keuangannya masing-masing sesuai dengan chart of account-nya ya. Maksudnya dipisah dari cash flow atau expense dan cash flow income itu dipisah jurnal bank account-nya. Nanti kita akan cek di sini aktivitas journaling keuangannya di setiap bank account kita ya. Nah,
sebelum kita ke sana, sebelum kita bisa analisis laporan keuangannya, kita harus punya ini ya, proses transaksinya dulu teman-teman ya, proses transaksi di di sistem kita ini dari pembelian dan maupun penjualannya ya. Nah, kita akan bikin skenario simple saja, itu menggunakan skenario begini. Oke, kita coba langsung buatkan kita coba dulu ke purchasing, kita akan berikan surat penawaran untuk ke vendor untuk mengambil stok barang kita. Misal ya, kita coba langsung masuk ke purchasing. Oke, sebentar, teman-teman. Kita masuk ke purchasing. Nanti caranya tinggal dicek aja di sini atau ke divisi purchase. Nah, juga sebelum kita mulai lagi simulasinya, nanti sebenarnya ini itu karena saya pakai akun super user ya, atau akun bos lah intinya ya. Jadi saya bisa masuk di semua aplikasi. Sedangkan nanti kalau teman-teman di sistem ini dikasih role untuk hanya bisa ngakses di tim gudang atau ngakses di penjualan atau ngakses cuma di akunting, itu nanti tergantung adminnya yang memberikan role. Sedangkan ini kita coba asumsikan nanti kita ketika berpindah-pindah aplikasi ini, kita asumsikan kita menggunakan akun-akun masing-masing, akun-akun divisi masing-masing ya. Oke, ini sementara saya pakai akun super admin dulu aja. Oke, sekarang kita masuk ke kita akan masuk ke simulasi nih, simulasi purchasing dulu. Kita masuk ke aplikasi purchasing, tinggal oke. Nah, ini pokoknya dari ada quotation ini kita delete dulu. Kita delete dulu ya. Sebentar. Oke, ini kita lihat dulu sebentar. Nah, oh ya, untuk purchasing sebenarnya ada satu lagi sih skematik ya. Nah, ini dia. Nah, yang untuk skematik purchasing ini seperti kayak tadi, kita masuk ke aplikasi purchase. Nanti kita bikin request for quotation-nya atau RFQ-nya. Nah, ini kalau teman-teman lihat di sini kan ada 2 RFQ nih, ada 2 quotation atau 2 penawaran lah ya. Bahasanya surat penawaran ini kita kan bisa bikin multiple penawaran di banyak vendor. Nih, misal kita langsung praktik di sini. Ini kita bikin new. Nah, ini misal kita pakai vendornya Abdi, tapi nanti quotation kita bikin 2 ya. Ini kita bikin 1 quotation dulu. Misalnya saya mau pakai vendornya adalah Abdi Sejahtera 1. Ini saya mau tambahkan produknya. Ini masuk kode. Oke. Sebentar, maaf. Oke. Nah, ini oh ya, satu lagi kemarin teman-teman, kalau teman-teman lihat di sini. Oke, sebentar. Oke. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ya. Sorry. Oke, mohon izin. Nah, kalau teman-teman klik di sini itu muncul semua list vendor ya. Ini coba ini kita akbar, ini harusnya customer, ini mungkin settingan awalnya kita masih belum. Oke, ini kayaknya settingan inputan awalnya ya belum saya hapus, tapi sebenarnya nanti teman-teman kalau klik vendor ini nanti list vendor akan masuk ke sini secara otomatis ya. Ini tidak ada customer di sini. Di sini teman-teman, saya coba buka aplikasi di sini.
Di listnya itu ada di, kita coba di customer ya, customer itu udah ada di accounting. Ini produk, customer. Nah ini list customer ini nanti nggak ada, coba kita cek ya. List customer ini misalnya Kisel atau ya ini Kisel atau Marlia ya. Nah ini kita cek, dia nggak ada nih, sudah otomatis Kisel. Kita cek cari Kisel, ini nggak ada, pasti nggak ada. Oh ini mungkin sebentar, Kisel ini mungkin dia ada di vendor juga kali. Coba kita cek. Oke sebentar, vendor Kisel. Coba kita cek di, oh ya ada ya. Coba kita cek mana yang tidak ada di vendor, mana yang hanya dari customer ya. Kita cek dulu di ininya, di sheetnya. Oke, pokoknya intinya teman-teman, saya belum sempat cek ke sheetnya. Nanti ini ada, kalau misalnya teman-teman di ini, kalau teman-teman lihat di ini ya, di apa Excelnya kan nanti ada yang true and false-nya di sini nih biasanya. Nah ini ininya ya, config-nya kita coba import aja di sini. Yang REST partner itu REST partner itu adalah nomor 5 ya. Ini coba saya import dulu, nanti kita sama-sama cek sembari kita sama-sama validasi. Kita import dulu. Oke, sembari kita sama-sama validasi, nanti kita menunggu importnya nih, kita validasi ya. Oke, nah kita kembali ke sini. Ini misal kita mau pakai pakai Abdi lah ya, vendornya ya, vendor 1 pakai Abdi. Lalu kita, nah ini dia sudah bikin kode quotation-nya tuh berbasis dengan ininya ya, berapa kali kita sudah buat RFQ-nya. Tapi kenapa nih 6? Karena kita sudah sebenarnya di back end-nya tuh, di back database-nya kita sudah pernah buat 6 kali, tapi ada yang kita cancel, ada yang kita delete tadi ya. Nah, sebenarnya itu kita bisa reset jadi 1 sih. Tapi nanti kita coba nanti lanjutkan aja pakai kode yang sudah tergenerate ya. Nah ini misal, oke kita mau pakai vendor ini, kita beli produknya, kita add produk dulu. Misalnya kita mau Promile, kita beli ke vendor ya. Nah di sini ada, nah ini kita harapkan order deadline-nya ini adalah tanggal yang kita harapkan untuk vendornya kirim ya. Misalnya tanggal 13 misalnya ya. Ini expected arrival-nya juga kita bikin tanggal 13. Oke, nah ini dibiarkan begitu. Ini vendor referensi, nomor vendornya aja ya teman-teman ya. Nomor coding vendornya ini bisa dikosongin aja. Nah ini kita coba lihatkan ini biasanya pricingnya kita biar vendor aja ngisi berapa. Misalnya kita sesuaikan dengan harga master produknya aja ya, segini. Ini teksnya sudah otomatis, kuantitinya kita coba request 100 pieces gitu. Oke. Misalnya kita tambahin dua produk lah ya. Tambahin produk kedua yang rokok Jimal. Nah, nanti ini on hand quantity-nya. Coba kita lihat on hand quantity kita di sini. Di produk standarnya mana? Kita balik lagi, kita masuk ke inventory. Kita cek produk. Ini awalnya kita cek Promile.
Promile ada berapa, nanti dia akan on handnya akan otomatis berubah ya. Promile Promile 16 kretek ya. Ini promile berapa ini? Ini promile biasa ya. Promile. Oke, atau kita cek langsung di sini aja kali ya. Di sini aja bisa dicek. Ini ada 2000 ya. Promile ini kenapa nggak ada di sini ya? Sorry, kita cek lagi. Promile P Promile atau Pro, mungkin ini bahasa. Nah ini ya, sorry, ada 2000 unit ya, ada 2000 on hand ya. Nanti dia akan otomatis kuantitinya akan nambah menjadi 2100 ya. Nanti kita cek on handnya apakah berubah atau enggak. Ini kita request juga 100. Nah ini ketika sudah jadi begini, kita sebelum kita confirm ordernya, kita bisa print ya, nanti berupa PDF begitu. Nah ini quotationnya atau surat penawarannya ya. Oh ini template-nya masih belum kita rubah jadi IDR ya. Nanti kita berubah jadi IDR. Ini sudah IDR ya. Nanti kita rubah template-nya di settingannya. Nanti atau bisa kita send email. Nih sudah ada sudah terbuat generate-nya, atau nanti template-nya kita bisa bikin sendiri template di sini, standar template-nya. Tapi sementara seperti ini dulu, mungkin masih pakai bahasa Inggris ya. Ini sebenarnya bisa kita setting by default bahasa Indonesia di settingannya ya. Nah ini sudah terinclude dengan tadi quotation kita tadi ya, surat penawaran kita tadi ya. Nah ini sudah. Nanti kalau misalnya sudah mau dibikin, kita edit sini body emailnya, tinggal kita save template atau tidak, tinggal di send. Nah kalau misalnya kita sudah mau send up semuanya dan sebagainya. Oke, nah misal, sorry kita lanjutin lagi. Kita misal sudah bikin satu quotation ini, kita mau bikin perbandingan dua harga ya. Misalnya dari vendor 1 ke vendor 2, kita tinggal bikin ini aja, action di sini, kita duplicate. Ini sudah bikin nomor kode quotation baru, kita ganti aja vendornya, misalnya vendornya adalah Berdikari. Nah ini sudah tergenerate ya. Nah, ini dokumen baru nih teman-teman, antara yang coba kita cek quotationnya. Nah ini kita jadi punya dua ya, dua quotation yang berbeda dengan barang yang sama. Ya. Nah, bisa kita coba send by email juga. Oke, kita sudah send misalnya, jadi kita send dulu. Sorry. Bisa kita send ya kan.
Nah, kita cek. Nah, ini sudah statusnya sudah terkirim RFQ-nya ke penawarannya ya. Penawarannya sudah terkirim. Nah, kita cek, tapi ada siklus yang kita belum lakukan, yaitu confirm order ya. Nah, ini ketika misalnya tadi ketika kita sudah send emailnya, kan ini statusnya kedua-duanya sudah kita send emailnya ya. Nah, penawaran sudah terkirim, misalnya kita yang mau kita confirm, misalnya ini si yang quotation yang vendor Abdi Sejahtera ya. Nah, misal sorry ya, tadi kita kelewatan satu uh, simulasi. Nah, ini nanti teman-teman, ketika kita sudah screen send RFQ nih, nanti aplikasi ini kita bisa kasih akses mereka untuk bisa mengkonfirm biaya ininya ya teman-teman ya. Misalnya unit price-nya. Misalnya ternyata unit price-nya yang ditawar, ternyata dapat penawarannya itu mereka ngupdate segini. Ya, ini harganya 8.000. Ini misalnya 9.000 ditawar gitu ya. Nah, kalau ya untuk PO vendor yang kedua, ternyata dia punya penawaran yang sama gitu. Tidak ditawar. Harga belinya sama sesuai dengan request penawaran kita. Nah, ini kita bisa lihat nih. Sudah bisa kita lihat minimal perbandingan harganya sudah bisa kita lihat di sini ya. Nah, ternyata kita mau pilih yang lebih murah kan intinya. Ya, ini kita bisa cancel aja teman-teman. Ini tinggal kita cancel. Nah, intinya ini kan karena masih draft, kita masih bisa otak-atik. Nah, ini statusnya bisa cancel. Nah, jadi ini kita yang proses ya. Misalnya ini kita mau proses ya. Ini yang penawaran yang sudah kita nego, dapat penawaran harga segini, harga yang termurah, kita receive, kita confirm. Nah, ini nanti tinggal ini sudah masuk receive-nya, masuk ke dalam inventory. Nah, nanti ketika kita sudah receive, ini berarti sudah dikonfirm oleh penawaran itu sudah dikonfirm oleh pihak keuangan. Nanti tinggal di receive. Nanti ketika tinggal sudah dikonfirm, nanti tinggal pihak gudang divisi gudang nanti akan memvalidate-nya untuk kedatangan barangnya. Di inventory harusnya ini kita asumsikan kita pakai aplikasi inventory. Nah, ini nanti sudah ada satu proses yang bisa diterima barangnya. Tapi nanti sebelum kita validate, kita cek semua unit produknya. Oke. Kita pastikan semua setnya sudah sama, sudah di gudang, pengantaran sudah sesuai, nanti tinggal kita validate. Oke. Oke, nanti kita kembali lagi coba bentar. Nah, seharusnya nanti kita sebelum ke ini kita bisa bikin quote atau dokumen back order ya. Coba cek dulu. Ini ketika sudah kita purchase,
Oh, berarti tidak ada menu back ordernya ya. Oke, tidak apa. Kita coba langsung aja, nggak apa-apa. Kita asumsikan sudah, barang sudah datang. Nah, nanti pihak gudang cuma hanya memvalidate ini aja. Ini ya teman-teman ya. Kalau misalnya sudah barang sudah datang, tinggal kita validate. Maksudnya kita sudah cek dengan unit-unitnya dari supplier sudah datang sesuai, tinggal kita validate. Oke, sebentar. Kita cek dulu. Oh ya, sebelum kita coba ini ada simulasi back order. Ternyata simulasi back order di sini. Maksudnya si back order tuh gimana? Misal gini teman-teman. Bisa kita ganti. Nggak bisa ya. Oh bisa ya. Oke, misal ternyata yang datang bukan 100 unit, masih 80 unit gitu ya. Untuk Promile. Dan yang ini kita bikin datang masih 50 misalnya. Terus coba kita validate apakah ada back ordernya. Ah ya, nah ini misalnya kalau misalnya kita ternyata dalam kondisi real lapangannya itu baru 80 dan 50, kita bisa bikin kondisi back order atau dimana nanti supplier akan mengirim lagi sisanya tuh di pengiriman selanjutnya. Nanti kita bisa bikin begini sih skenario nya. Kalau misalnya kita mau bikin skenario begitu, tinggal kita create back ordernya di sini. Kita create back ordernya ya. Nah, kalau sudah, nah ini kita lihat, ini kan statusnya sudah done ya. Status yang untuk yang 80 dan 50 untuk pengantaran hasil kita minta sama vendor yang berdikari tadi. Nah, nanti sisa kemana? Sisanya dia buat ada satu di sini, satu back order lagi yang harus kita selesaikan dulu. Yang kemarin sisanya ini kita cek. Nah ini sisanya 20 dan 50 belum selesai. Nanti kalau mau menyelesaikan tinggal kita validate aja ya. Misalnya kita validate aja. Atau kita biarkan aja begini sebentar ya. Kita coba cek apakah pertambahannya 20 dan 50. Misalnya kita bikin skenario ini, kita biarkan aja. Nah ini masih ada satu back order, nanti tim gudang yang akan mengkonfirmasi ya teman-teman ya. Kita cek di sini apakah sudah update, sudah ke link. Tadi kita cek Promile. Nah ini teman-teman sudah terupdate jadi 2080 ya. Sudah tambah ininya. Kita cek resipnya tadi. Sudah tertambah yang statusnya dan tadi ya, mana sorry. Sudah nambah jadi 80 stok Promile dan 50 Gmail. Nah, ini cek aja sini Gmailnya apakah sudah nambah. Gmail. Sudah nambah ya. Nambah 190. Jadi stok kontennya sudah bertambah.
Nah, setelah itu kita mau mencatat atau melakukan pembayaran. Misalnya dari oh iya, maaf teman-teman, ini untuk mencatat bill-nya itu kita harus bikin skenario tambahan ya. Tadi ini skenario biasa pembayarannya sudah on cash atau sudah cash gitu ya. Kalau misalnya kita bikin skenario pembeliannya itu purchasing-nya PO modelnya. Sorry, kita kembali lagi ke purchase. Coba kita bikin barang ketiga. Kita bikin 2 lagi. Ah, ini kita bikin harusnya PO sini ada nih. PO. Kita mau bikin PO statusnya ya. Oh, atau sebenarnya sudah ada ya, coba kita cek. Kita cek di yang sudah di sini create bill-nya. Oh ya, sorry teman-teman. Ini kita bisa langsung create bill aja di sini. Oh ya, nah nih. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, sorry, tadi ada kendala teknis sebentar. Oke, kita kan tadi kita sampai ke bikin bill ya. Nah, tadi karena statusnya kita barang kita sudah diterima di gudang, tinggal kita pembayaran. Nah, nanti pembayaran tinggal kita cek di di quotation tadi. Ini kita tinggal bikin billnya di sini. Tadi udah kita create bill ya. Karena kita sudah bikin ini ya. Ini sudah kita create billnya tadi ya. Kita coba cek kok. Tadi kita kayaknya sudah bikin billnya ya. Ini create bill. Coba kita cek di keuangan. Penting apakah sudah ada masuk billnya. Ya, ini sudah ada ya. Ini sudah ada bill. Nah, nanti tim purchasing itu hanya nyampe di situ ya. Divisi purchasing itu hanya nyampe create billnya tadi. Ini ya, sudah bikin create billnya. Sudah produknya sudah sampai, tinggal kita klik receive produk. Nanti statusnya sudah done, oke. Nanti tinggal masuk ke bagian accounting untuk memvalidate pembayarannya. Nanti bilang udah otomatis masuk ke sini. Nah, ini oke. Kita lihat sesuai ya, ada 80 dan 50 unit tadi ya. Nanti kalau misalnya sudah sesuai, tinggal kita confirm. Kita build date-nya kita masukin tanggal per tanggal, misalnya nyampe nya itu tanggal 7 ya. Ya. Coba tanggal 6 misalnya. Kita confirm. Nah, kita sudah confirm. Nah, ini misalnya kalau kita sudah confirm pembayarannya,
kita cek harga produk di purchasing. Nanti kalau sudah kita apa pembayaran, nanti kita pembayaran. Kita misalnya kita bayarnya pakai banknya pakai apa? Nah ini ya, misalnya banknya kita pakai bank accountnya adalah, oke ini settingannya kenapa? Sebentar kita cek dulu kenapa ini masih belum masuk ke bank accountnya. Jurnal keuangannya masih belum keluar, sebentar. CO-nya masih belum keluar. Ya CO-nya sudah keluar ya sesuai sama rekening bank account-nya. Sebentar kita cek dulu kenapa ini masih belum masuk bilnya. Oh ya sudah masuk account-nya, sudah benar. Dan ini jurnal vendor bilang kenapa belum bisa dipencet ya. Sebentar ya teman-teman. Kita jurnal entry-nya masih belum ada di sini nih. Oke. Coba kita cek langsung di jurnal entry-nya ya. Oh ya sudah masuk ya teman-teman ya, sorry. Dia nggak ada di sini ya. Ini sudah ada masuk ya jurnal entry-nya ya. Nah ini sudah masuk jurnal entry-nya. Oke. Sorry maaf. Harusnya ada ininya sih. Kemarin tuh kalau di versi Odoo yang lalu tuh di sini udah ada ininya, ada jurnal entry-nya di sini. Di sini ada jurnal entry-nya, tapi sini kok nggak ada jurnal entry-nya ya ternyata ya. Oke. Nah, kalau sudah masuk jurnal entry, nanti coba kita register payment-nya, kita langsung lunasi. Kita lunasi sebentar, kita lunasi. Kita register payment.
Oke, ini sekarang problemnya adalah kita masih bisa belum Oke, mungkin ini internet, coba kita cek. Oke. Ini receive bank account-nya masih kenapa nggak bisa ya? Receive bank account-nya kenapa masih ini kayaknya belum ke setting nih. Coba kita cek accounting dulu. Receive bank account-nya kenapa belum ke daftar ya? Coba kita cek di sini deh di Oh, ini misalnya ini ya. Oh, berarti kita harus bikin satu-satu. Misalnya ini mana ini BCA purchase misalnya ya. Oke. Terus kita bikin lagi satu-satu. Ternyata bank account-nya masih belum kebuat ya teman-teman ya. Kita coba buat manual lagi di sini. Misalnya kita bikin BCA purchase satu lagi. Ada lagi yang ini. Tadi ini sudah BCA purchase ya. Account numbernya ini. Oh ya, harusnya ke numbernya sama dengan nama ya teman-teman ya. Oke, sebentar coba kita cek dulu. Kenapa dia belum masih keluar di sini? Di banknya, bank account. Oke, ini bank accountnya masih belum ada. Coba kita cek sini bank. Oke. Terus bank accountnya. Ini coba kita import lagi. Sorry. Kita import recordnya.
Oh ya, ini bank account-nya kita belum import ya teman-teman ya. Oke, sebentar. Ini kita coba import ulang dulu. Iya baru muncul ya. Soalnya teman-teman ini ada yang kelewat, kita import masa datanya, import banknya belum masuk ternyata. Lalu kita ke import banknya. Data bank ini kita belum masuk nih. Sorry. Data banknya belum masuk. Bank account-nya, ini bank account kita ya. Ini kita ulangi dulu, ini kita hapus dulu. Nanti kita harus save aja dulu, kita archive ya. Kita archive juga. Sebentar. Oke. Ini kita import aja, import yang bank account. Yang ini ya. Nomor 3. Ini ya. Ulangi lagi dulu sebentar. Apa nih, gara-gara kita sudah import kemarin ya, coba kita cek bank account-nya. Bank account. Sorry, ini kita di kontak. Kita cek bank account kita apakah sudah ada. Ini belum ada kok. Oke, sebentar.
Ini masih nggak bisa ya. Oke, ini ternyata ada lagi yang salah di sini nih. Kita pindahin. Sebegini ya. Seperti itu tes. CSV. Namanya ini kita coba ganti dulu. Oke, kita cek dulu di desktop. Kita hapus dulu. Oke, ini kita cut. Kita ganti master datanya. Kita delete. Kita ulangi lagi. Yang fix. Oke, coba kita tes. Masih nggak bisa ya. Kita coba buka lagi datanya. Oh, ini kenapa gini? Kenapa dia kolom 1? Oh, oke dah, kita ganti aja deh. Ini ID, manual aja ganti ya. Ini ID, account number. Nah, kita tulis saja account number. Ini bank. Ini kode. Ini name. Account holder. Account holder. Ini kita kosongin aja account holdernya. Begini kita save as. Oke, sudah ya, sudah sesuai.
Coba kita cek, kita langsung import aja. Sorry, desktop nomor 2. Kita tes, masih nggak bisa ya. Kenapa ini? Kita coba refresh lagi. Terus kita cek lagi apakah sudah benar. Lagi-lagi ini kolomnya kenapa begini ya? Sorry. Dia membuat ini kenapa ini? Kita ulangi lagi. Lagi ini Excelnya nih mesin ini. Kita cek, ambil datanya. Iya, ini kenapa? Ada problem di master datanya lagi nih teman-teman semuanya. Oke, sementara ini kita coba rekamannya dulu, kita hentikan dulu. Kita masih ada problem kita masih di simulasi purchasing order ya. Sudah ya. Terakhir untuk bikin journaling keuangan billingnya itu kita masih terkendala karena belum terintegrasi, belum ke link analytic account-nya itu. Nah, kita coba kembali ke sini. Nih, analytic account nanti masih belum ke link. Ini harusnya kita bisa pilih tuh kontak-kontaknya, nanti bisa baru kita klik payment, nanti status paymentnya sudah berhasil, nanti kita cek jurnal keuangannya di accounting tadi. Di journal entry-nya, pembukuan journal entry-nya di accounting tadi. Journal entry itu ada di sana, di sini. Ini karena masih posted, statusnya belum terbayar, nanti belum bisa kita reporting tuh. Oke, mungkin nanti proses reporting, nanti PR kita di sesi selanjutnya proses kita selesaikan dulu nih accounting jurnalnya ini, Excel-nya ini. Nanti setelah itu kita bikin reporting, kita simulasikan penjualan plus reportingnya. Oke, begitu terus. Sementara teman-teman kita cukupkan dulu. Ini sudah 2 jam sepertinya ya. Terima kasih. Nanti saya lanjutkan di video selanjutnya untuk melengkapi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.